Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Toxic Corona. Hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran data struktur. Sebelumnya, perkenalkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama itu saya sendiri Avandi, kemudian ada teman saya Wisdiliang, ada Jimmy Prawira, ada Feren, ada Herdina, ada Shirley. Namun, untuk video ini akan diwakili oleh saya sendiri Avandi untuk menjelaskan masalah yang terjadi, solusinya, terus website apa sih yang kita buat. Terus juga kita data struktur apa yang kita gunakan atau kita terapkan dalam website tersebut. Nah, pertama kami membuat website yaitu aplikasi PT Katindo Utama. Di aplikasi ini akan ada terjadinya jual beli suatu barang di PT tersebut. Nah, masalah yang kami ketemui pertama itu tidak adanya penjualan secara online yang terjadi di PT Katindo Utama ini. Kemudian perusahaan mempunyai tujuan untuk dapat memasarkan produk keluar Batam. Nggak cuma di Batam aja produk ini dipasarkan, namun keluar negeri, luar kota juga akan kita pasarkan. Nah, banyak calon pelanggan yang belum mengetahui apa saja sih yang ada di produk, apa saja sih produk yang ada di perusahaan ini. Mungkin di luar sana banyak yang nggak tahu, PT Katindo ini ngapain sih, jualan apa sih, gitu sih. Terus pemberian saran secara offline itu juga kurang efektif karena paling pelanggan hanya dapat menyampaikan kekurangan ke phone linernya, dan belum tentu phone linernya dapat menyampaikan kekurangannya kembali ke atasannya secara tepat seperti yang dikatakan pelanggan. Nah, yang kelima itu pelayanan operasional dalam hal ini pemesanan PT Katindo terbatas. Kayak kita biasanya cuma jam kerjanya jam 8 sampai jam 5. Namun dengan adanya online kemungkinan besar kita bisa kerja 24 jam. Nah, pertama, kami akan mempunyai solusi. Yang pertama itu melalui website ini pelanggan dapat lebih mudah untuk praktis memesan barang dalam online. Kemudian yang kedua, karena PT Katindo bertempat di Batam, jika transaksi secara offline akan sulit menjangkau daerah luar Batam. Dengan adanya website, pelanggan luar Batam juga dapat melakukan pembelian dengan mengakses website yang ada. Nah, di website ini tercantum secara lengkap berbagai informasi terkait ini, harga, spesifikasi, dan merek dan sejenisnya. Kemudian kami juga membuatkan form di website calon pelanggan dapat bertanya saran segala macam yang akan disampaikan pelanggan melalui form tersebut. Nah, dan yang kelima, dengan adanya website ini yang selalu dapat diakses, pemesanan dapat dilakukan kapan saja. Mungkin orang pulang kerja jam 10 ngelihat laptopnya atau buka handphone, oh ternyata aku mau pesen ini deh, ya udah pesen aja malamnya, mungkin besoknya akan dikirim oleh PT Katindo Utama. Baik, kita akan masuk ke websitenya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan website ini menggunakan sistem seperti apa sih. Nah, website ini kita akan baca pengertian dari ini dulu. Websitenya kita menggunakan queue atau queue adalah kumpulan data dengan penambahan data hanya melalui satu sisi. Oke. Nah, kemudian kita juga queue berarti kita menggunakan first in first out. Jadi ketika orang beli, ya orang pertama itu yang keluar dulu, barangnya dikirim, maksudnya gitu. Oke. Kemudian di sini kita juga akan menggunakan array. Kita bentar ya, kita kasih lihat kita penggunaan array. Penggunaan array ada di produk. Nah, di sini kita menggunakan array untuk menampilkan seluruh produk. Misalnya kita cuma masukin satu database, kemudian produknya akan ditampilkan secara keseluruhan dari database tersebut. Oke. Baik, kita akan mulai dari pertama, kita akan jelaskan dari home. Home di sini adalah produk yang dari akhir, misalnya terakhir diupload. Kemudian ini produk yang laku banget, selalu laku. Oke, di sini kita ada footernya, terus ada copyright. Kemudian kita masuk ke halaman produk. Nah, kita bisa lihat produk. Nah, ini produk-produknya. Oke, kita bisa klik detail. Nah, ini detail produknya. Kemudian kita bisa klik kembali. Nah, di sini adalah halaman about us. Itu tentang company-nya, mungkin tentang brand-brand dari company tersebut. Kemudian di sini ada kontak us. Nah, di sini kita bisa masukin form. Ini yang form yang maksud saya tadi itu untuk mengatasi permasalahan nomor 4 ini. Oke. Selanjutnya kita akan coba login sebagai admin atau user. Admin dulu. Admin. Passwordnya admin. Oke. Kita ini dashboardnya. Nah, di sini halaman itemnya ini, item atau barangnya si admin. Jadi admin yang bertugas untuk menginput, mencetak, mengkoreksi data-data barang-barang. Nah, di sini kita bisa tambah barangnya. Oke. Kita di sini bisa tambah barangnya, tapi untuk sementara kita gak usah tambah dulu. Kemudian kita juga bisa cetak semua barang-barangnya.
nih data-data barangnya. Oke, kita close saja dulu. Ini adalah ininya, kita bisa lihat detail barang-barangnya. Oke, kemudian di sini ada chart. Ini adalah pesanan. Ini belum ada isinya karena belum ada user yang pesan gitu. Oke, selanjutnya ini suggestion juga belum ada datanya. Ini ganti password untuk si admin. Oke, kita log out. Oke, logoutnya akan ke index. Namun ketika kita mau coba login sebagai user, contohnya saya akan lihat user kita, user yang sering kita gunakan yaitu sebentar ya, Avandiu. Oke, Avandiu 55 1 2 3 4 login. Nah, di sini adalah halaman si user. User pasti gak jauh dong dari home. Namun di sini user berhak mengakses orderan. Nih, di sini shopping chartnya belum ada. Jadi kita bakal gunain shopping chart ini untuk si user order. Contoh pertama kita akan lakukan order regulator ini. Nah, ini akan masuk ke keranjang. Kemudian, nah si user bisa menambah jumlah dari sini atau bisa mengurangi. Oke, kemudian kita bisa lakukan order. Nah, nih order. Kemudian kita bisa masukkan apa yang kita mau, misalnya tolong bungkus dengan bubble wrap ya, bubble wrap. Nah, kita pilih metodenya, mungkin lebih enak pakai JNT lah. Terus pembayaran kita mau lewat bank apa? Mandiri, BCA, mungkin Panin ya. Order. Nah, di sini kita menunggu transfer. Kita akan transfer. Ketika sudah masuk, kita akan coba login sebagai admin. Kita akan lihat apa sih aksi yang akan admin lakukan. Localhost KUDB. Kita akan login sebagai admin. Nah, admin yang punya wewenang untuk melunaskan pembayaran dia atau belum. Jadi ketika admin cek lunas, klik button lunas, mungkin terima menerima pembayarannya, oke. Nah, sekarang admin juga. Jadi orderannya itu sudah bukan belum bayar, namun sudah dikemas. Ini orderannya. Namun ketika si admin mengklik button kirim, oke. Nah, kita akan lihat ini akan berubah di halaman dikirim. Nah, ketika dikirim akan menunggu waktunya. Ketika user sudah receive, menerima barang yang sudah itu akan masuk ke selesai di sini. Oke. Nah, itulah sistem cara order yang dilakukan oleh aplikasi ini. Baik, di sini kita bisa log out. Oke, akan kembali ke index. Nah, sistem data struktur yang digunakan yaitu pertama, kita bisa lihatnya. Maaf. Kita coba dulu Vandiu. Nah, kita bisa lihat nih produknya. Produknya ini lihat digunakan, mereka ditampilkan berdasarkan array-nya. Jadi ditampilkan itu dari database yang ini, database barang itu ditampilkan ke sini. Jadi cuma dengan satu kali coding mereka akan array semua data yang muncul dari atas sampai bawah. Oke. Kemudian penggunaan first in first out itu ada di admin panel. Nah, di sini akan terstruktur. Siapa yang beli duluan sih yang akan dikirim duluan. Jadi di sini kita kelihatan ini penggunaan sistem QUI dan penggunaan sistem first in first out akan terlihat pada pesanan. Jadi begitu. Oke. Saya rasa sekian dari presentasi yang akan saya sampaikan. Saya harap dengan ini semoga aplikasi ini dapat berjalan dengan baik dan semoga aplikasi ini dapat direalisasikan. Terima kasih, sampai jumpa dan jangan lupa like, comment, subscribe channel ini dan dukung terus channel Toxic Aurora. See you.